Hari itu di suatu dojo, ada penantang yang datang untuk melawan orang terkuat di dojo. Semua murid menyaksikan dengan tenang, karena semua percaya Beri Sensei mampu mengalahkan orang itu. Kerajaan Leberis, negara monarki, terdapat rumor aneh yang beredar. Rumah untuk kesatria dan petualang hebat dilatih oleh pria itu, yang sering dipanggil Backwater Swordmaster. Suatu hari di pedesaan, seperti biasa, Beryl berlatih pedang di pagi hari. Lalu ayahnya menghampiri Beryl dan selalu memaksanya untuk segera menikah. Beryl yang bercita-cita ingin menjadi kesatria dan menyelamatkan banyak orang dengan pedangnya, pada akhirnya hanya bisa menjadi kepala dojo dan mengajarkan anak-anak seni ilmu pedang. Tidak lama setelah itu, datang murid lamanya Beryl yang sudah tumbuh dewasa. Ia adalah Alucia Citrus, seorang kesatria Liberis, orang terhormat dan kepala kesatria kerajaan. Alucia datang menemui Beryl untuk mengajaknya ke ibu kota dan menjadikan Beryl instruktur kursus kesatria kerajaan Liberis. Beryl yang kaget tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun langsung dibawa ke ibu kota. Setelah sampainya di ibu kota kerajaan Liberis, Beryl langsung diperkenalkan sebagai instruktur baru kepada para kesatria di sana. Kemudian selesai acara penyambutan Beryl, Alucia mengajak Beryl berkeliling ke ibu kota. Saat sedang berkeliling, Beryl bertemu murid lamanya lagi. Ia adalah Surena Lysandra. 20 tahun lalu, Beryl mengambil anak yatim piatu untuk dijadikan muridnya. Dan sekarang, Surena sudah menjadi petualang berperakat hitam. Setelah pertemuan itu, Alucia dan Surena mengajak Beryl ke toko pedang. Saat Beryl melihat-lihat pedang, pemilik toko langsung meminta Beryl untuk mencoba pedang itu. Dengan cepat, pemilik toko menyiapkan makiwara. Saat tebasan pedang Beryl mengenai makiwara, terlihat masih berdiri tegak. Namun nyatanya itu sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Namun, tidak ada satupun yang jatuh karena saking tajamnya ayunan pedang Beryl. Setelah Beryl pergi tanpa membeli pedang apapun, pemilik toko menyadari bahwa pedang yang dipakai Beryl tadi adalah pedang tumpul. Malam pun tiba, Beryl sedang menuju rumahnya sambil merenung apakah Beryl bisa menjadi seorang pengajar kesatria kerajaan. Baru saja tiba di rumah, Beryl langsung diminta oleh ayahnya untuk jangan kembali ke rumah karena ada mantan murid Beryl yang pensiun dari petualang dan akan menggantikan posisi Beryl jadi kepala dojo. Kemudian Beryl menceritakan semua permasalahan tadi ke Alucia. Alucia dengan senang hati menawarkan tinggal bareng dan langsung ditolak oleh Beryl. Pagi pun tiba, Beryl dan Alucia mampir ke guild petualang dan sekalian mencari penginapan untuk Beryl. Di sana, Beryl bertemu kembali dengan Surena. Beryl menjelaskan kembali kenapa Beryl tidak bisa pulang, dan Surena merekomendasikan penginapan dekat guild petualang untuk Beryl. Namun, Alucia menolak karena penginapan itu jauh dari markas pusat kesatria. Surena dan Alucia saling berargumen, dan tiba-tiba mereka mengambil pedangnya masing-masing. Namun, insting mereka berkata kalau Surena dan Alucia mengayunkan pedang mereka, Beryl akan menangkis kedua pedang Surena dan Alucia. Beryl yang bingung melihat Surena dan Alucia yang hanya diam-diam saja melanjutkan mencari penginapan yang bagus. Setelah berhasil mendapatkan penginapan, malamnya Beryl mabuk berat karena diberi pekerjaan yang menurutnya itu sulit. Hari berikutnya pun tiba. Beryl dan Alucia sedang menuju aula pelatihan. Di sana, para kesatria sudah berkumpul dan sudah mulai sparring masing-masing. Saat Alucia mengumpulkan semua kesatria, ada seorang kesatria menyapa Beryl. Ia adalah Kuruni. Kuruni ternyata mantan murid Beryl. Melihat Kuruni yang tumbuh dewasa dan menjadi kesatria, Beryl merasa tertinggal jauh dari murid-muridnya dan lalu meneteskan air mata. Setelah itu, Beryl bertekad, tapi tiba-tiba seorang wakil komandan, Drow Handblades, meragukan kekuatan Beryl dan langsung menantang Beryl untuk berduel dengannya. Kesatria Riberio adalah pasukan kesatria terkuat dalam kerajaan dan merupakan segelintir elit yang menjadi kebanggaan kerajaan. Satu orang anggota kesatria Riberio dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan 10 kesatria negara lain. Dan sekarang di hadapan Beryl ada wakil komandan Handblades yang menantangnya untuk berduel dengannya. Beryl yang masih ragu dengan duel ini meminta Alucia untuk membatalkan duel ini. Tapi Alucia dengan senang
untuk Beryl menerima duel ini. Duel pun segera dimulai. Keramaian pun berdatangan. Semua meragukan kekuatan Beryl. Karena wakil komandan itu menurut Kurumi adalah manusia super. Wakil komandan itu mampu menjatuhkan sapi yang sedang mengamuk. Handblitz menaruh kecurigaan kepada Beryl karena Beryl adalah guru komandan Alucia dan menganggap kalau Beryl lah yang berusaha meminta ke Alucia untuk menjadikannya seorang pengajar di sini. Melihat hawa membunuh Handblitz yang sangat tajam, Beryl berusaha agar duel ini tidak akan membuat dia dipermalukan. Handblitz melancarkan serangan dengan cepat, namun Handblitz dijatuhkan dalam sekali serangan oleh Beryl. Semua kesatria di sana terlihat kebingungan karena serangan Beryl begitu sangat cepat. Hanya Alucia lah yang mampu melihat serangan Beryl. Saat itu, Handblitz langsung menyerang saat dimulainya duel dan langsung mengincar tenggorokan Beryl. Namun, Beryl langsung menangkis serangan itu. Lalu Handblitz kehilangan keseimbangan tubuhnya. Duel pun dilanjutkan kembali. Serangan demi serangan dilancarkan Handblitz, tapi semua ditangkis oleh Beryl. Hingga waktu menangkis malah terkena hidung Handblitz. Menurut Alucia, kekuatan Beryl berasal dari matanya itu. Matanya mampu melihat pernapasan lawan, mendeteksi titik berat tubuh, tekad, teknik pedang, bahkan bisa melihat celah yang tidak terlihat seperti lubang jarum. Handblitz melancarkan teknik andalannya, Kaiten Giri. Namun, lagi dan lagi, Beryl bisa menangkis serangan Handblitz hingga membuat Handblitz terkaget-kaget dan terheran-heran.